Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu guru hebat yang sempat bergabung di malam hari ini di Kelor CSOC. Insyaallah malam ini kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Krisantus Ardi Brata SPD. Beliau salah satu tenaga pengajar pada guru SMP Maria Mediatris Semarang dan sekaligus sebagai ketua umum komunitas KVI ya. Malam ini kita akan dibantu moderator Ibu Maria Teresa SPD MPD. Beliau salah satu pengajar di SMA Katolik ST Andreas Palu. Beliau akan memandu kita dalam kegiatan malam hari ini. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan waktu yang ada Bapak Ibu sekalian, saya persilakan kepada Ibu Maria Teresa untuk menjalankan kegiatan malam ini. Silakan Ibu Maria. Terima kasih Pak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan Bapak Ibu hebat, sahabat Kelor, CSOC Senusantara yang malam ini sudah bergabung bersama kami di room event meeting video conference Kelor CSOC IGI Sulawesi Tengah edisi ke-33. Saya ucapkan selamat bergabung, salam virtual, salam pendidikan, dan salam sehat, semangat selalu untuk sebelum kita mendengarkan pemaparan dari presenter kita, mari kita panjatkan dulu puji syukur pada Allah. Kita masih diberkahi kesehatan, kesempatan, kekuatan, serta terus bersemangat untuk mengembangkan kemampuan kita sebagai pendidik sehingga kita bisa kembali bergabung di webinar kita ini Sabtu 1 Oktober 2020. Dan semoga kegiatan kita malam ini diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga kita bisa menyimak materi dengan baik dan bisa mengambil manfaat dari kegiatan kita pada malam hari ini. Baiklah sahabat Kelor CSOC, seperti biasa nanti sebentar kita akan dibagi dua bagian. Yang pertama kita akan mendengarkan pemaparan sharing pengetahuan dari presenter kita yang hebat malam ini, Bapak Krisantus Ardi Brata SPD yang bertugas di SMP Maria Mediatrix Semarang dan Ketua KKVI ini Indonesia Community, Pak. Mudah-mudahan tidak salah ya. Kemudian materinya tentu sangat menarik, yaitu gamifikasi alternatif pembelajaran di masa pandemi. Nah, tentu saja ini menarik karena kita sudah lama melakukan pembelajaran dengan jarak jauh, mungkin kita kurang variasi pada siswa, mungkin siswa-siswa mulai agak bosan dengan belajar sendiri dengan pembelajaran yang kita lakukan. Baiklah, materi kita atau kegiatan kita pada hari ini akan berlangsung sampai jam 10 malam. Yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan terdiri atas dua bagian, pemaparan materi dengan diskusi. Kemudian nanti sebentar kalau untuk diskusinya yang ingin bertanya boleh raise hand atau mengangkat tangannya. Atau juga bisa menyampaikan di dalam kolom chat pertanyaannya. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan pada Bapak Krisantus Ardi untuk menyampaikan sharing materinya untuk kita pada malam hari ini. Disilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ilham dan Ibu Maria Teresia. Selamat malam semuanya, selamat bergabung di CSOC.
Salam sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya saja, semoga sehat-sehat pada malam hari ini, dapat kita berbagi bersama, saling belajar, saling memberi, dan kita saling mengisi. Oke, saya di sini sifatnya hanya sharing saja, tidak mengajari, tapi kita sama-sama belajar. Baik, sebelum saya akan menampilkan share screen. Apakah sudah tampak? Udah Pak, udah. Udah, silahkan di-scan. Karena ini untuk awal kita mulai, saya ingin melihat sampai di mana kita sudah melakukan pembelajaran, ya, media pembelajaran yang kita buat. Saya tunggu, silahkan. Ya, silahkan dijawab kalau sudah bisa masuk ke Mentimeter-nya. Di situ ada pertanyaan, media apa yang pernah Anda buat untuk mengajar? Nah, cukup jawab dengan singkat. Contohnya misalnya PPT, lalu video pembelajaran, atau yang lain, misalnya video interaktif dan sebagainya. Sebagai contoh, silakan sesuai dengan apa yang pernah kita buat. Baik, kita lihat. Nah, ini sudah ada beberapa yang menjawab. Ada yang teka-teki silang, ada yang video pembelajaran, ada yang PPT, ada yang video saja, ada juga PPT, kuis, Kahoot, virtual. Banyak juga yang mencoba itu, ada 4 nih, PPT, puisi, Kahoot, virtual, teka-teki silang nanti ada juga di dalam virtual. 7 orang yang sudah menjawab. Masih 7, apakah saya tampilkan lagi di advertnya? Ada yang belum bisa scan. Oke, saya tampilkan lagi di advertnya.
Ya, bertambah. Satu lagi. Ada Google Classroom. Baik, sambil menunggu yang ingin tetap menjawab media apa yang pernah Anda buat untuk mengajar, ternyata sudah kayaknya sudah banyak yang familiar juga dengan teka-teki silang, ada juga dengan word wall, ya, Kahoot, kuisis, itu semua adalah media-media pembelajaran berbasis game. Nah, saya di sini akan sharing khususnya untuk word wall. Nah, di sini ada yang sudah pakai word wall. Kita nanti bisa kolaborasi. Baik, untuk pengantar, gamifikasi itu adalah pendekatan pembelajaran menggunakan elemen-elemen di dalam game atau video game dengan tujuan memotivasi para mahasiswa atau siswa dalam proses pembelajaran dan memaksimalkan perasaan yang enjoy dan engagement terhadap proses pembelajaran tersebut. Dan itu media ini dapat digunakan untuk menangkap hal-hal yang menarik minat siswa atau siswa dan juga menginspirasi untuk terus melakukan pembelajaran. Beberapa dari software, SimCity, dan ada permainan software, SimCity, dan Pokemon. Itu juga mewakili gamifikasi sistem yang menggabungkan pengguna dengan geolokasi. Karena syarat gamifikasi itu harus mengandung fitur poin, badge, dan level, reward, challenge, reward, unloading, dan engagement. Dalam proses pembelajaran itu menggunakan gamifikasi, itu memberikan alternatif untuk membuat proses lebih menarik. Jadi intinya pokoknya proses belajar kita, pembelajaran kita dibuat se-enjoy mungkin sehingga terasa belajar itu seperti bermain padahal belajar, ya. Jadi itu intinya gamifikasi. Baik, di sini saya akan mencontohkan seperti misalnya menggunakan word wall. Nah, untuk masuk ke word wall kita cukup login, ya. Ketik saja di sini wordwall.net. wordwall.net di address bar, bisa menggunakan Chrome ataupun Mozilla. Silakan diketik wordwall.net, maka nanti akan tampil seperti ini. Seperti pada ini, di sini kita diminta untuk mau login atau sign up. Di sini karena kita belum dianggap misalnya kita belum pernah memasuki wordwall ini atau maka kita coba, ya, login. Bisa sign up, tapi kita coba login. Kita login. Nah, di sini ada dua pilihan. Kita bisa langsung menggunakan sign in with Google atau kita mengetikkan alamat email dan password kita untuk login. Untuk lebih cepatnya, biasanya kita kan sudah terintegrasi di laptop atau HP kita menggunakan akun Google. Jadi kita langsung saja kita pilih misalnya sign in with Google. Nah, di sini tinggal kita pilih mau menggunakan yang mana. Misalnya saya di sini menggunakan ini saja. Ya, di sini saya sudah pernah sign in menggunakan akun ini dan membuat 2 kali game, ya. Di sini saya membuat 2 kali game. Ini kebetulan yang saya buat adalah
tim pencernaan dan tentang pendidikan agama Katolik. Ini kemarin pas saya buat waktu pelatihan yang memberikan pelatihan pada Depak di khususnya SMK. Baik, bagaimana sekarang cara kita membuat tim seperti ini? Tapi sebetulnya kita harus mengenal dulu menu-menu yang ada di wall ini. Nah, tadi teman kita ada yang saya lihat di question untuk Mentimeter tadi, ada yang sudah familiar menggunakan wall ini. Dan di sini ada community, ya. Community ini komunitas pengguna dari wall ini yang sudah menghubungkan buat karya yang disimpan secara publik. Ya. Di sini sudah dipublik beberapa game dan ini bisa kita gunakan template-template yang sudah mereka buat. Kita bisa langsung gunakan, bahkan kita bisa copy. Kita copy dan kita ganti, ya, kita modifikasi. Nah, itu sah-sah saja, karena kalau sudah dipublik di dalam aturan wall ini, itu sudah direlakan untuk kita untuk dimiliki atau dikopi oleh orang lain. Di sini banyak sekali sudah ada. Kita juga bisa membuat lalu kita publik untuk digunakan orang lain. Kita beramal memberikan media, ya, istilahnya mempermudah orang lain untuk cepat dalam menggunakannya. Baik, kali ini kita nanti saya akan cobakan juga bagaimana cara mengedit milik orang lain yang sudah dipublik. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu, ya, menu lain community. Di sini juga ada my activity, aktivitas kita. Nah, di sini aktivitas yang pernah kita lakukan, yang pernah kita buat, ya, game-game yang pernah kita buat atau materi-materi di sini sudah langsung terupload. Namun di sini kita dibatasi, ya, karena kita menggunakan yang free, maka kita dibatasi pembuatan sendiri, ya, membuat sendirinya hanya dibatasi 5 buah, ya, kiranya 5 konten yang bisa kita buat dan kita simpan. Namun kita bisa menggunakan milik orang lain bebas. Itu my activity. Kemudian hasil game yang sudah dimainkan oleh orang lain atau milik kita yang kita share ke siswa, teman, itu bisa kita lihat. Hasilnya ada di ini, di menu My Result. Tinggal kita klik, nah, nanti terlihat seperti ini, ya. Saya membuat alat pencernaan manusia, ternyata memainkannya 431 orang. Nah, siswa ini, ya, karena sama saya berikan untuk mereka belajar sambil bermain, dan ini mereka senang sekali. Kemudian ini juga sudah 11 orang, ini kemarin hanya sekilas, ya, pada waktu mencoba kami. Nah, di sini di result ini kita juga bisa melihat, saya klik, ya, kita bisa melihat nilai-nilai masing-masing siswa atau orang yang mengerjakan game ini. Nah, tentu masih ini kebetulan di tempat saya ini cuacanya sedang hujan lebat, ada sinyalnya tetap bagus. Nah, di sini sudah terlihat hasil dari result yang dikerjakan pemain, ya. Di sini ada 388 yang sudah mensubmit dengan rata-rata skor atau nilai 11,3 dari 12 pertanyaan. Nah, tinggi sekali untuk rata-ratanya. Top skornya itu semua dapat 100. Top skornya nanti ada 290 siswa yang mendapat nilai 100. Kan luar biasa kalau kita mengadakan ulangan atau latihan itu nilainya tinggi seperti ini, rata-ratanya 11,3 per 12 kali 100 itu kita, ya.
Anak senang, kita pun senang. Sambil belajar. Nah, di sini juga ada rankingnya. Ranking 1, ranking 2, ranking 3, bahkan di sini ada ranking selanjutnya. Ini sekali tidak terdokumentasi dengan baik. Saya bingung, biasanya saya membuat anak supaya menuliskan kelas dan nomor absennya, supaya menilainya lebih mudah, ada kelas dan nomor absennya. Nah, ini gurunya tidak ada nomor absennya. Baik, dan ini kita juga bisa meranking ini berdasarkan submission, ya, artinya kecepatan. Yang pertama submisi, ya, siapa yang duluan, atau berdasarkan nama. Kalau diklik berdasarkan nama, lalu korek, ya, berdasarkan betulnya, dia akan mengurut sendiri. Lalu apakah nilai-nilai ini, nah ini sudah mengurut sendiri berdasarkan nilai betul, ya, sudah berubah. Ini berarti dari 100 semua nih. Koreknya dari 12 soal dari semua. Dan di sini lama waktu mengerjakannya, cepat 21. Kalau sama, nilai betulnya sama, yang diambil rankingnya adalah nilai yang waktu yang tercepat. Seperti ini kan sama-sama nilainya 100, tapi yang ini lebih cepat, maka yang ini yang peringkat atas, peringkat nomor 1. Lalu bagaimana kita bisa mendownload ini? Nah, di sini ada paling pojok sini, ada more. Di sini kita bisa mendownload hasilnya. Ini kita ekspor to file. Lalu kita klik. Lalu di sini ada dua pilihan, mau download dalam bentuk CSV atau dalam bentuk Excel. Misalnya saya klik Excel, saya sukanya Excel. Kalau CSV biasanya harus di-convert lagi, ya. Nah, kita tunggu nanti akan terdownload. Nah, di sini, ya, ini sudah terdownload hasil dari ini, apa namanya, GIM, alat pencernaan manusia. Coba kita buka. Ya, di sini sudah ada per anak nilai ya. Ini sudah ada per anak, bahkan di sini. Ya, jawabannya, questionnya, pertanyaannya, jadi jawaban yang intinya sama, berarti betul, ya. Jadi kita lihat per anak sudah ada. Kalau mau lihat per question, ya, per pertanyaan, ini tinggal klik. Nah, di sini langsung berubah ini per pertanyaan. Jadi pertanyaan tentang ini tidak, yang benar siapa saja, ini sudah ada. Kalau per anak ini, per pertanyaan ini. Nah, ini semua sudah ada lengkap. Ini biasanya supaya anak tahu masalahnya, ini saya jadikan PDF, kemudian saya kirim ke kelas, ke kelas Google Classroom atau pakai Microsoft Teams. Saya kirim di sana, mereka langsung tahu nilai dan salahnya. Oke, ini hanya awalnya untuk kita mengetahui kegunaan dari game ini, ternyata bisa menilai juga, selain menyenangkan juga bisa menilai. Lalu apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oh iya, saya takutnya ngomong sendiri. Oke. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara kita membuat game ini? Baik, kita menuju ke menu berikutnya, yaitu Create Activity. Nah, di sini Create Activity, kita klik. Kita tunggu. Nah, di sini ada banyak sekali pilihannya. Pilihan game yang bisa kita buat. Di sini ada match up, ada quiz, ada open the book, ada
find the match, random well, spot. Nah, ini kalau bisa juga di bahasa Indonesia kan, kalau bingung, ini nggak mungkin misalnya. Kita bahasa Indonesia kan dulu aja, nggak apa-apa. Klik kanan, lalu di sini translate. Kita translate, kemudian kita pilih ini. Terus other language. Nah, kita pilih yang Indonesia, karena kita orang Indonesia. Kalau orang Belanda ya, Belanda, Spanyol, ada semua sih komplit. Saya cari yang Indonesia. Indonesia ya. Kita klik, maka sini sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Tinggal di riset. Dan itu kok balik dari harusnya dari Indonesia. Ini translate ya. Nah, sudah langsung berubah ya. Sekarang sudah menjadi Indonesia. Nah, match tadi bahasa Indonesia sesuai. Wih, sembarangan. Open the box, tadi buka kotak, dan seterusnya. Nah, ini tinggal kita pilih mana yang ingin kita buat. Lalu yang saya buat tadi yang mana? Nah, yang saya buat tadi adalah yang diagram label. Nah, ini ya, diagram label. Saya tadi membuat dua, yang tadi diagram label sama labirin, ya, pengejaran labirin. Ini biasanya kalau angkatan saya ini dulu namanya Pac-Man, nah, game Pac-Man ya, yang orang kepala makan mencari mangsa itu ya, Pac-Man, kejar-kejar hantu. Nah, ini kita coba nanti dua-duanya kalau ada waktu. Sekarang kita coba dulu yang diagram label. Tinggal kita klik diagram label. Nah, di sini kita diminta menuliskan judulnya. Judulnya apa? Misalnya saya contohkan saja pencernaan manusia ya. Ya, cepat. Saya sudah punya bahannya. Nah, untuk Bapak Ibu kalau mau membuat ya supaya cepat, karena ini online, lebih baik disiapkan dulu bahannya. Ya. Supaya kuota Bapak Ibu tidak habis di mencari bahan. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan image atau gambar. Tinggal klik tanda plus. Ini. Nah, gambar yang kita butuhkan bisa kita langsung search di sini atau kita upload. Ya, yang misalnya kita sudah menyediakan gambar di laptop kita atau di komputer, kita bisa pakai yang upload. Tapi kalau misalnya mau langsung mencari di sini juga ada, misalnya ya, saya ketikkan aja sistem pencernaan manusia. Nah, ini tinggal kita search. Nah, di sini banyak sekali gambar yang bisa kita ambil. Namun di sini biasanya kalau gambarnya sudah ada jawabannya ya, yang bukan gambar yang tidak ada jawabannya, sehingga kita harus mencari gambar yang tanpa ada tulisan jawaban. Biasanya saya ambil gambar lalu mengedit, ya, edit saja. Kita bisa edit gampang sekali menggunakan Paint bisa, pakai Corel juga bisa, ya kita edit. Bahkan pakai PPT juga bisa. Oke, saya sudah menyiapkan, saya akan coba upload. Tinggal klik upload. Kita tunggu. Nah, di sini dari gambar. Saya pencernaan lagi. Sistem pencernaan. Nah, ini. Saya open. Nah, ini sudah tampil. Begitu kita open gambar atau image, sini langsung ada angka 1. Nah, ini label satunya ini mau kita taruhkan di mana? Misalnya ini saya taruh di sini, ya, di atas, yang paling atas ini. Labelnya. Kemudian label ini namanya apa? Menunjukkan apa? Ini menunjukkan mulut. Maka kita tulis di sini mulut.
ya mulut. Kemudian tinggal di enter. Di enter maka label yang kedua akan muncul di sini. Label kedua muncul, kita taruh di mana lagi? Misalnya di sini. Label kedua ini apa? Menunjukkan gigi. Kita tulis saja di sini gigi. Lalu di enter lagi. Muncul yang ketiga. Yang ketiga misalnya di sini ya. Iya, ini akan mudah misalnya. Kita enter lagi. Ternyata mudah ya membuatnya ya. Ini taruh di sini ya kan ya. Misalnya ini taring, ring. Kemudian akan muncul lagi yang kelima. Yang kelima kita taruh di bawah sini. Ya, ini yang kelima ini namanya rongkongan ya atau esofagus. Kerongkongan. Jadi saja kerongkongan. Enter. Yang keenam kita taruh lagi yang ketujuh. Salah di sini ini juga saya sudah tahu. Sambung. Kemudian kita tempatkan lagi di sini ya, apa nih di bawah ini pankreasnya. Pankreas. Enter. 9 ini adalah usus besar, ini usus besar datar, usus besar. Kemudian 10 ini plus. Lagi, kemudian 11 ini rektum, terus ini anus. Rektum, dan ini anus. Ya. Oke, selesai ya. Ini ada 12 pertanyaan. Lalu tinggal kita, kalau mau tambah lagi bisa ya. Tinggal ini ada juga untuk matematika, ada juga simbol-simbol. Kita down kalau sudah selesai, atau klik ini. Nah, di sini berarti game ini sudah siap dijalankan ya, kalau mau langsung jalankan pakai ini. Nah, di sini hebat bagusnya juga word ini, kita juga bisa merubah ya, atau change game untuk lain. Tadi kan di sini label diagram. Kita bisa langsung rubah ke anagram, lalu bisa kita rubah ke matching pair, lalu bisa rubah langsung open the book, lalu random card. Tinggal klik ini dia akan berubah sendiri. Nah, tapi saya lihatkan dulu yang ini ya, yang label diagram start, kita coba start. Nah, dia akan berbentuk seperti ini. Ini tidak kita pasang-pasangkan, ini juga bisa diperbesar. Ini lebih besar, ini akan terlihat lebih besar. Nah, memainkan gamenya ini nanti misalnya anak-anak, tinggal kita memasang-masangkan ini ya. Oh ini anus itu di mana? Oh, di sini anus. Nah, nah, ini rektum ini yang halus, nah ini dengan taring dan lidah, terus gigi, mulut,
kontras. Nah, sudah selesai, lalu di submit. Kita submit, kita coba, dia akan langsung mengkoreksi. Ya. Kalau centang berarti ya betul semua, ya. Koreksi. Kalau salah, maka akan disilang. Nah, skornya 12, ya, betul semua dari 12 soal, jadi nilainya 100. Nah, ini dalam kecepatannya 1 menit 15 detik. Ini bisa dilihat rankingnya di leaderboard, lalu jawabannya, misalnya kita kurang yakin, ya tentu yang benar apa, yang salah apa, tinggal kita show, maka dia akan muncul kembali. Nah, ini jawabannya, misalnya sini salah, di sini salah. Oke. Terus mau lihat rankingnya di sini di leaderboard, nah, tapi diminta nama dulu ya, misalnya. Nah, ini ranking 1 karena baru 1 ya yang main. Nah, kalau ada yang ingin mencoba, nanti saya beri linknya. Oke, nah sekarang bagaimana cara memberi link kepada orang lain? Nah, di sini selain misalnya kita ada kekeliruan, itu bisa diedit ini, dan ini bisa di-embed ya, bisa di-embed ke website kita. Kemudian ini more, ini rename, misalnya kita mau mengganti judul, lalu share. Nah ini, mungkin ini share. Saya share, klik share, maka di sini akan tampil 2 pilihan. Pilihan order teacher ya, untuk kita berikan publish tadi kepada guru lain supaya guru lain bisa menggunakan dan mengkopinya. Nah, ini kita tinggal klik make publish, maka itu akan terlihat oleh guru lain dan bisa di-copy. Nah, ini kita beramal kalau kita make publish. Sekali-sekali kita harus beramal. Kemudian my student, nah ini khusus ya, jadi private, jadi sifatnya hanya untuk murid kita, orang yang kita beri link. Tidak harus murid, tapi orang yang kita beri dengan cara klik ini, set assignment. Nah, kita coba yang ini ya, set assignment. Nah, di sini ada pengaturan, ada registrasi. Ya, ini diberi 2 pilihan, enter name, berarti kalau kita klik yang ini, berarti kita mengharuskan pemain game memberikan nama, menuliskan nama. Tapi kalau kita klik anonymous, maka tidak harus memberikan nama, bebas. Tidak tulis boleh, tulis tidak boleh. Kita coba enter dengan baik, ya, tahu ya. Kemudian deadline, pengaturan waktunya. Nah, deadline-nya mau diatur hari apa, jam berapa, ini tinggal klik ini. Nah, di sini mau jam berapa selesainya, terus harinya di sini ya, tanggal hari kita bisa atur. Biasanya saya kalau untuk anak-anak karena permainan ya saya bebaskan, tapi ininya saya beri 1 kali. Kita bebaskan aja dulu, mau kapan. Lalu setelah end of game, maka di sini apa yang harus ditampilkan? Kalau kita klik ini kan kosong, kita klik, maka jawaban bisa terlihat. Kemudian kalau klik yang ini, ranking anak-anak bisa lihat. Kalau kita klik ini, anak-anak bisa mengulang berkali-kali. Nah, biasanya saya kalau tidak untuk ulangan, biasanya hanya untuk latihan, ini saya perbolehkan berkali-kali. Maka mereka biasanya akan berlomba-lomba mendapatkan ranking yang atas. Ya, ini 1. Mengulang berkali. Nah, itu tujuannya apa? Sangat penting, karena tujuannya untuk mereka otomatis tergerak ya, termotivasi untuk mendapatkan nilai yang bagus, ranking yang bagus, mengalahkan temannya. Artinya mereka terus mencoba belajar, dan akhirnya sampai benar-benar paham atau kalau konsep ya hafal gitu ya.
maka dibebaskan kalau saya. Kalau ulangan beda, kalau ulangan ini saya hilangkan. Ini ulangan berarti hanya boleh 1 kali. Oke, kita coba ya, kita start. Kita start, maka di sini kita akan diberi link. Ini langsung bisa kita copy linknya, atau mau kita taruh ke Facebook langsung, bisa, ke Twitter, bisa, ke Google Classroom, dia terintegrasi dengan Google Classroom, atau kita kirim lewat email juga bisa, atau kita embed ke website kita, atau website sekolah. Jadi ini ada pilihannya. Saya kalau misalnya lewat WA, ya pakai copy link kalau mau lewat WA. Ini saya copy link, lalu down. Nah, Bapak Ibu misalnya mau mencoba, sekarang pun bisa mencoba. Ini tinggal saya taruh linknya di sini, yang tadi di copy. Bentar ya, saya taruh di sini aja. Nah, ini silakan diketik kalau ingin mencoba. Nah, tinggal ketikkan https://wordwall.net //6096/561/261. Ini Bapak Ibu kalau ingin mencoba bisa langsung. Kalau pakai HP memang agak susah karena tertutup oleh jari kita. Nah itu. Tapi anak-anak itu luar biasa ya. Walaupun tertutup oleh jari mereka bisa dengan cepat. Ternyata saya tanya gimana caranya? Oh gini Pak caranya, dimiringkan HP-nya itu dimiringkan. Ternyata bisa mereka. Nanti coba aja kalau pakai HP itu, kalau kita mungkin susah karena tertutup oleh jari ya. Tadi yang bulat-bulatnya yang geser-geser tadi itu tertutup jari. Tapi kalau pakai laptop atau komputer cepat sekali, tinggal dipakai mouse digeret-geret. Itu. Baik, silahkan kalau ingin mencoba. Nanti saya tunjukkan siapa nanti ranking satunya nanti. Mestinya guru IPA. Di sini kalau ada guru IPA mesti bisa menjawabnya. Atau tadi yang mendengarkan tadi juga pasti bisa terlibat. Sudah saya share ke kolom chat, Pak Kris. Oh sip, bagus Pak, makasih. Baik, selanjutnya kita kembali ya. Misalnya saya ingin merubah tadi yang game tadi kan masih bentuk label. Misalnya saya rubah ke bentuk lain, matching misalnya. Nah, tinggal klik aja di sini matching. Matching dulu. Nah, ini otomatis langsung berubah game yang pencernaan manusia yang label diagram tadi langsung menjadi matching file. Nah, kita coba saja gitu. Nah, iya langsung di sini ya. Jadi kalau matching kita harus membuka dua dan harus sama ya, jawaban dan pertanyaannya. Misalnya sini rektum. Nah, di mana lagi yang letaknya rektum ya? Nah, ini jadi betul, itu kebetulan saja ya pas. Nah, ini anak-anak juga senang sekali. Nah, ini nyari matchingnya di mana? Ini melatih daya ingat. Nah, ini berarti mulut sini matching, kelenjar, mulut, kelenjar. Ini kerongkongan, anus, nah, usus besar. Jadi harus melatih daya ingat. Gigi, pankreas. Nah, anus tadi mana? Anus tadi di sini kayaknya. Anus tadi ini apa ini ya? Ini melatih daya ingat. Nah, seperti itu. Jadi sekali klik langsung merubah. Kita sudah punya dua game. Membuat satu dapat dua. Beli satu gratis satu. Wah, luar biasa ternyata ya. Oke, lalu kita bisa lagi merubahnya menjadi misalnya open the box. Tinggal klik open the box. Maka game pencernaan sudah berubah menjadi open the box. Nah, kita cobakan lagi start. Misalnya saya, nah ini siswa misalnya di dalam video konferensi ya, kita panggil namanya Ahmad misalnya. Oh nomor berapa? Oh saya suka nomor 5 Pak. Kita akan nomor 5. Mudah-mudah. Lalu nomor berapa lagi?
Karena ini Anus itu jawab. Nah, terus ini saya malah belum pernah main yang ini baru pertama ini yang open the book ini. Terus mungkin disuruh menjawab ya, rektum, apa itu rektum? Terus kerongkongan, apa fungsinya kerongkongan? Seperti itu. Faring, apa fungsinya faring? Dia menarik sekali, game sekali klik sudah berubah. Ini kalau kita bahasa Indonesia kan aja lagi ya, kita lupa. Kita translate lagi. Nah, buka kotak itu. Coba kita acak anagramnya. Ini saya malah belum pernah juga ini. Start. Oh, ini. Menata. Apa ini? Kayaknya mulut ya kayaknya ya. Nah, disuruh menata. Kamu, oh seperti ini. Iya. Nah, keren ya. Beli satu dapat 5 ternyata. Satu dapat 5. Ini kan ini anak-anak senang sekali kalau seperti ini. Belajar tidak terasa ya. Oke, ini kayaknya sudah dulu yang ini. Bagian ini waktunya sampai jam berapa ya Pak? Untuk presentasinya. Diberi waktu sampai jam berapa Pak? Moderator Bu Maria. Halo. Jam 9.15 Pak, waktu Indonesia Tengah. Oke. Jam 21.15 waktu Indonesia Tengah. Oh ya, oke. Tapi masih ada waktu untuk menggunakan satu lagi. Ini saya kira-kira seperti ini ya, kita lihat resultnya. Nah, tadi kan mungkin sudah ada yang mencoba, kita akan lihat resultnya. Semoga sudah ada yang mencoba. Kita kembali ke buka aplikasi. Kembali ke ini tertutup apa namanya, sharing. Nah, di sini dari yang pencernaan mudah-mudahan sudah ada. Saya lihat cara melihat result di sini, bahkan hasilnya itu bisa kita bagikan ya. Ada linknya kita bagikan. Tapi saya buka dulu. Ini ada yang mencoba. Oh, sudah dalam. Kita lihat. Nah, sudah dalam. Di sini 5, dari satunya belum submit. Ya, di sini rankingnya Pak FX Hartanto, lalu Juanita, lalu Budi. Nah, ini skornya 10. Nah, 10 dari 12 pertanyaan. Dilanjutkan yang lain ini. Kalau kita rankingkan berdasarkan benarnya, nah di sini ranking 1, 2, 3, 4, 5. Nah, biasanya kalau kita memberikan badge itu, saya pernah memberikan badge itu, hadiahnya pulsa. Saya beri 30.000 untuk pulsa, yang juara 1 ya, yang juara 2 20.000 pulsa, dan yang juara 30.000 itu untuk mereka senang sekali dikasih reward untuk pulsa anak-anak. Oke, kemudian sini kita kalau mau bagikan atau ekspor ya, ekspor. Tinggal klik ini, tadi sudah saya contohkan ekspornya, jadi nggak usah saya contohkan lagi.
bagaimana cara membagi link hasil sekarang ya. Link hasilnya bagaimana? Kita lihat di aktivitas saya nanti di sini ya. Klik bagikan. Nah, ini yang kita bagikan di sini adalah hasilnya. Ada aktivitas. Klik di titik 3 sini. Nah, ini tautan hasil yang dapat dibagikan. Jadi kalau mau meng-share gamenya, link gamenya kita harus masuk aktivitas. Kalau mau meng-share hasilnya, kita masuk ke hasil atau result tadi ya. Tadi salah klik. Titik 3, lalu bagikan atau tautan yang dapat dibagikan. Ya, klik, maka di sini ada tautan hasil yang dapat dibagikan. Tinggal disalin, ya saya salin. Kita coba buka di jendela baru, apakah benar tautan ini dapat dilihat orang lain. Di sini saya enter. Ya, ternyata benar. Jadi semua anak atau semua siswa yang saya beri link untuk hasil, mereka bisa melihat, bahkan bisa melihat rankingnya dan teman-temannya. Bahkan bisa mendownload sendiri. Bahkan kalau kita punya grup orang tua, ini kita share ke orang tua sudah senang juga. Karena langsung tahu hasil anaknya dan peringkat anaknya. Oke. Nah, hasil sudah. Kita coba satu lagi membuat untuk yang game Pac-Man ini. Kalau zaman kita dulu itu Pac-Man. Ini saya ubah lagi ke atau ada yang mau bertanya dulu boleh silakan sambil menunggu. Halo, ada yang mau bertanya? Silakan Bu moderator kalau ada chat atau apa. Ada? Oke, berarti Ya, silakan. sudah bisa kita ke sesi tanya jawab. Iya, bisa Pak. Nanti saya tinggal memberikan bagaimana cara kita mengcopy saja. Tidak apa-apa, silakan kalau ada yang tanya diselingin saja biar nggak bosan. Kayaknya sudah ada yang ngantuk. Ya, jadi bagi teman-teman, Bapak Ibu guru hebat malam ini yang ingin bertanya, silakan boleh raise hand atau mengirimkan pada kolom chat. Ya, silakan. Ya, ada yang ngantuk itu. Banter banget nguapnya itu. Baik ya, sambil menunggu ada yang tanya, di sini saya mau menunjukkan bagaimana cara kita mengambil yang diupload oleh orang lain yang dipublish ya. Nah, seperti ini misalnya. Bumi, bulan, dan matahari ini tadi adalah labirin atau Pac-Man tadi ya. Tinggal kita klik saja. Ada pertanyaan di bawah itu Bu Arya di chat. Silakan kalau ada pertanyaan apa sambil melihat ya, biar lebih efektif. Iya. Ada ya yang bertanya dulu silakan. Ini guru untuk guru bahasa Indonesia. Dari pilihan itu untuk gamesnya mana yang paling baik? Untuk guru bahasa Indonesia. Iya. Semua sebetulnya baik, tinggal kita mau memilih pada waktu topiknya topik apa dari pelajaran kita. Nah, kalau pas topiknya itu bahasa Indonesia misalnya topik tentang kosakata itu ya seperti tadi menjodohkan gitu ya bisa, atau misalnya open the book tadi, atau peribahasa open the book
tadi membuka kotak tadi, kan nanti dia pilih soal, lalu silahkan sebutkan artinya apa. Ya semua tergantung kebutuhan kita, maunya apa, itu kita sesuaikan saja. Kalau misalnya pilihan ganda ya kan berarti kuis, ya. Seperti ini, kuis. Nah, ini ada suara hantunya di dalam game ini ya, karena mes. Nah, di sini kita tinggal mengedit ya. Itu tadi bertanya sudah cukup puas atau mau bertanya lagi untuk bahasa Indonesia? Untuk Ibu Mukarama yang bertanya, katanya lagi, pertanyaannya berikutnya, pengambilan gambar kalau tema tertentu bisa pengambilan gambar bagaimana, Pak? Pengambilan gambar maksudnya kita mengunggah gitu. Biar bukannya langsung kalau bisa. Putus-putus suaranya, Pak. Maaf, saya tidak dengar. Oh, suara saya putus-putus. Oh, iya, sudah terdengar. Oh, gitu. Baik, untuk pengambilan gambar. Pak? Tadi pengambilan gambar, maksudnya pengambilan gambar untuk seperti saya tadi yang apa namanya pencernaan tadi ya, sistem pencernaan tadi itu maksudnya mengunggah gambar gitu ya. Ya kita sesuai topiknya juga kalau pemilihan gambar. Misalnya kalau bahasa Indonesia topiknya tentang pengenalan puisi ya berarti gambar-gambarnya ya misalnya tidak seperti saya tadi dia menjodohkan antara gambar dan nama misalnya Khairil Anwar ya Sanusi ya itu bisa pilih fotonya dengan namanya bisa di matchkan ya pakainya yang match ini kan banyak sekali tadi pilihannya bisa match bisa quiz bisa open box bisa apa tadi ada acak dan lain-lain semua sebetulnya di sini sudah banyak sekali kalau ingin semua komplit itu kita yang pakai yang berbayar. Pakai yang berbayar itu sebulannya murah, cuma 36.000 satu bulan. Tapi sebetulnya kalau mau mencoba ya coba dulu yang gratis. Yang gratis ini kita diberi 5 tadi ya 5 kali membuat, tapi menggunakan punya orang lain bebas. Ini saya coba. Silakan tanya lagi kalau masih ada pertanyaan. Yang resen itu Ibu Maria, ada yang resen. Yang resen. Oh, sudah turun, tidak jadi dia. Ya. Ya, ada pertanyaan di kolom chat saya lihat ya. Ada lagi, silakan. Ada Ibu Mariani resen itu. Ibu Mariani. Untuk yang pertanyaan tadi dari Ibu Mukarama, mungkin bisa diaktifkan gimana? ya Pak mikrofonnya biar ada interaksi dari Ibu Mukarama, Pak Ilham. Apakah sudah cukup puas atau sudah sesuai pertanyaan dengan jawaban? Oke, Ibu Maria Mukarramah. Ya, Assalamualaikum Silakan, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kesempatan diberikan. Iya, terima kasih banyak kesempatan yang diberikan kepada saya. Begini, saya lihat tadi saya juga sudah coba-coba kalau untuk mengenai kosakata mungkin saya bisa bermain di apa tadi ini untuk kayak futsal begitu Pak. Ya, kalau untuk kosakata, tapi kalau umpama saya mengambil tema mengenai mungkin hari ini puisi umpama saya ambil kayak yang tadi Bapak jelaskan kayak Khairul Anwar, saya pengambilan gambarnya bagaimana itu Pak? Saya belum terlalu mengerti. Bisa tadi langsung lewat search internet dulu. Boleh?
Ya, saya sementara online juga sudah buka-buka. Bisa lewat share internet, ambil gambar, lalu dimasukkan. Jadi saya contohkan aja ya, bisa bentar. Saya Pak, contohkan saja. Ya. Oke. Ya, nanti kalau masalah itu Bu Mukarrama, nanti saya datangi Bu Mukarrama untuk ajari untuk screenshot gambar itu. Ada kayak TV game show-nya. Ya, bentar saya coba ya. Boleh contohkan saja dulu satu, Pak. Ya, diikuti dulu. Misalnya seperti mencatatkan gambar ya. Nah ini mencatatkan gambar ya. Kelompok O ini kelompok data yang tepat. Hewan. Saya lihat ada juga hangman itu, hangman bagus. Ya. Ini hangman ini kecil Pak. Digantung. Nah, mungkin seperti ini misalnya. Apa namanya? Bersalin ya, pengetahuan kosakata. Nah, ini misalnya nih bisa diganti gambar. Diganti gambar atau diganti judul puisinya, lalu sini nama pengarangnya, seperti ini. Jadi, nah misalnya seperti ini, yang dipasang-pasangkan ya, misalnya judul sama nama pengarang. Kalau tidak mau gambar ya judul sama nama pengarang. Kalau mau gambar ya bisa ini gambar. Itu terus ya ini kalau mau caranya kita edit saja nih. Edit caranya diedit itu langsung di sini langsung kita tahu di sini ya kata kuncinya apa lalu definisinya apa. Nah, ini berarti misalnya kata kuncinya nama pengarang bisa lalu sini judul puisinya. Ini seperti nama pengarang judul puisi. Nah, kalau gambar ya berarti di sini fotonya lalu di sini judul puisinya itu bisa seperti itu. Sudah mengerti? Ya, makasih Pak. Oke, nanti dicoba-coba lagi. Oke, sip, semoga bermanfaat. Oke, ada lagi? Ini banyak sekali gamenya sampai saya sebelum sempat mengeksplor. Ibu Mariani, Ibu Tarisa. Ya. Ibu Mariani itu ada Ryzen. Saya udah buka. Ada apa Ilham? Ini juga ada teka-teki silang. Nah. Ya, silakan Ibu Mariani. Terima kasih atas kesempatannya. Gini Pak, saya mau menanyakan, misalkan untuk pertama pada penyiapan bahan, tadi Bapak besar sedikit suaranya Bu. Ya, sudah jelas Pak? Oke, ya cukup. Iya, baik. Yang pertama saya ingin menanyakan masalah penyiapan bahan. Tadi kan Bapak bilang sebaiknya disiapkan dulu bahannya supaya tidak kehabisan kuota. Itu penyiapan bahannya itu seperti apa Pak? Mungkin dalam file PDF atau bagaimana gitu loh maksud saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalkan mau share itu tadi kan itu ada dua pilihan, ke teacher bisa atau ke student. Nah itu misalkan kalau tadi kan Bapak memberikan contoh ke student saja, misalkan saya pinginnya share ke teacher, yang lain dan student itu caranya bagaimana? Apa tinggal klik semua. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi saya melihat permainan buka kotak Pak. Nah buka kotak itu maksudnya jawabannya seperti apa ya? Misalkan seperti yang misalkan mematchingkan itu kan cuman ditarik garis supaya matching itu cocok jawabannya. Nah kalau misalkan buka kotak yang seperti tadi itu bagaimana jawabannya itu bagaimana gitu maksud saya Pak?
Terus yang keempat, itu untuk penilaiannya apa? Cuman diberikan apa itu skor misalkan soalnya 20 ya berarti betul 20 nilainya 20 gitu Pak. Ya sudah, terima kasih Pak. Oke, yang paling gampang dulu yang paling bawah ya, yang skor. Iya. Nah, skor misalnya 20, kalau dia betul 20 ya berarti 100. Kan tinggal kita 20 per 20 kali 100. Kalau betulnya 10, berarti 10 per 20 kali 100. Jadi 50. Nah, seperti itu untuk yang skor. Nah, jadi tinggal kita bagi jumlah soal lalu dikali 100. Betul dibagi jumlah soal kali 100. Gimana? Apa otomatis keluar dari apa itu programnya situ, Pak? Programnya Programnya otomatis memberikan benarnya berapa itu tadi ya, misalnya ya benarnya saja. 12, nah 12 per soalnya berapa gitu, soalnya 20 jadi 12 per 20. Berarti kita memberikan nilai manual gitu Pak ya? Ya, untuk yang menjadikan 100 kita manual. Ya. Betul. Oke. Kemudian yang pertanyaan yang dari bawah aja ya, yang ketiga itu tadi menanyakan bagaimana cara untuk ke siswa dan nge-share ke siswa dan ke guru. Caranya sama saja, misalnya nih ya saya bagikan. Nah, tadi kan sudah ke siswa ya, ke siswa sudah. Kalau ke guru yang ini tinggal kita klik jadikan publik. Jadi nggak bisa dua-duanya langsung gitu. Jadi satu-satu dulu baru satunya gitu Pak. Iya. Oke. Nah, yang kedua tadi apa ya? Box ya, open the box. Iya. Open the box tadi misalnya kita membuat pertanyaan konsep. Misalnya konsep tadi, misalnya saya usus halus. Nah, lalu dia membukanya usus halus. Lalu usus halus itu apa? Kan kita tanya. Nanti yang jawab. Nah itu maksud saya jawabannya itu seperti apa gitu? Jawabannya tulis di situ atau bagaimana gitu maksudnya? Jawabannya ada di gurunya, jadi itu interaktif aja. Gitu. Jadi cuma buka box, jadi terus siswanya itu tahu jawabannya gitu aja Pak ya? Iya, jawabannya apa nih? Misalnya salah ya dilemparkan ke yang lain. Gitu. Jadi itu bisa untuk game lebih dari satu orang kalau begitu? Iya, bisa Bu. Dan biasanya saya lewat video konferensi, lewat meeting seperti ini. Saya tampilkan di layar, kan nanti tinggal panggil anaknya, asik gitu. Betul. Iya, asik Pak, iya betul. Iya, betul. Terus yang pertanyaan pertama tadi apa ya? Yang pertama penyiapan bahan Pak. Oh, penyiapan bahan, oke. Penyiapan bahan misalnya saya mau membuat, saya contohkan aja, misalnya mau membuat kuis ya. Membuat kuis. Tulis ini buat kertas. Ulangan. Saya sudah habis sudah habis kuota apa namanya 5, udah lebih dari sudah 5 ya. Berarti kalau misalnya harus saya update dulu untuk membuat lagi. Nah, ini saya update. Kecuali saya menggunakan punya orang lain. Intinya kalau menyiapkan bahan seperti ini, saya mau membuat kuis misalnya. Nah, saya siapkan kuisnya seperti ini. Nah, jadi misalnya pilihan ganda 1, 2, ini tadi rencana saya mau membuat kuis 1, 2, 3. Karena kuis ini kan sudah biasa Bapak Ibu, bisa pakai Google Form, bisa pakai Office Form, bisa pakai Quizzes, bisa pakai Kahoot. Makanya ini tidak begitu saya contohkan, karena sudah biasa. Nah, itu penyiapan bahannya. Kalau misalnya seperti game yang bentuk gambar tadi yang pencernaan, saya menyiapkannya dalam bentuk sudah saya edit. Jadi gambarnya sudah saya edit seperti ini. Nah, ini aslinya gambarnya seperti ini. Nah, ini kan sudah ada nama-namanya. Nah, ini tinggal saya edit. Nah, saya hilangi. Nama-namanya ini saya hilangi. Menghilangannya gampang sekali kok. Pakai Paint. Paint sudah bisa. Sudah bisa belum Bu caranya menghilangi? Belum. Baik, saya contohkan aja secara singkat. Ini gampang sekali. Tinggal diklik kanan. Nah, lalu klik Paint. Dan cari Paint di sini. Open with.
kemudian fine. Ya, fine. Nah, di sini kita tinggal menghilangkan ini, caranya kita select dulu ya. Kita select, ini kita blok, ini. Nah, ini kalau mau digeser aja bisa, kalau menghilangkan tinggal di del. Nah, seperti potong, Pak ya? Iya, tinggal dipotong-potong. Nah, ini seperti ini aja. Hilangkan, nanti kan ini dikasih tadi bulat-bulat angka tadi ya. Nah, caranya seperti itu. Ini cara namanya menyiapkan gambar. Jadi kita tidak terhubung internet terlalu lama. Nah, kita sudah tahu kuncinya. Di jawabannya kan kita sudah punya, baru kita hilangkan. Nah, kita upload, kita sudah tahu jawabannya. Oh, jadi waktu di-upload itu sudah tidak ada nama-nama itu, Pak ya? Tinggal diganti angka-angka. Angkanya tadi dikasih di apa itu waktu di Wordpress ya? Ya, di Wordpress itu otomatis pada waktu kita nulis enter muncul angkanya, tinggal kita geret saja, kita tempatkan ke yang kita inginkan. Itu. Jadi saya tadi sudah menyiapkan ini. Nah, ini yang sudah saya edit, sudah saya hilangkan jawabannya. Iya, betul. Iya. Oke. Itu penyiapannya Medi. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Ada lagi? Selanjutnya ada dari Ibu Nur Hairana. Ada resen. Ya. Silakan. Ini ada juga pertanyaannya di kolom chat. Tolong Pak kasih contoh matematika. Ini mirip dengan pertanyaannya Pak Leman. Apakah ini bisa dipakai untuk mapel eksak yang memakai persamaan matematis? Oh, ya bisa. Tadi kan sudah ada contohnya. Bentar, saya sambilkan contoh matematika. Nah, ambilkan yang sudah aja. Nah, untuk Bapak Ibu misalnya pengen cepat, kita bisa masuk ke komunitas, ya, masuk ke masyarakat atau komunitas, community, tinggal di search aja sini, butuhnya matematika, misal tentang apa, matematika SMP atau SD ya, ketik aja di sini matematika. Kita search aja, nah ini sudah ada matematika, ternyata bisa ya matematika, ini juga ada matematika. Mau lihat yang mana, misalnya kalau ini kan penilaian, nanti ulangan seperti biasa, seperti kuisis di Kahoot, di Pilkas, office form dan sebagainya. Nah, yang ini yang menjodohkan, misalnya matematika. Oh, ini orang yang membuat ternyata untuk pribadi tidak dipublik tadi ya, tidak dipublikkan. Jadi kita tidak bisa mengedit atau mengcopy. Coba yang ini kita bisa. Oh, ini juga tidak dibagikan. Ini juga, ini semua dibuat yang matematika. Nah, ini ada yang dipublik. Nah, ini bisa nih matematika untuk SD kelas 6. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ya, jadi ada 18 min 10 plus min 8 apakah sama dengan 0. Tinggal diklik aja kalau misalnya kecepatan. Nah, ini salah, harusnya yang ini gitu ya. Nah, ini hitungan matematika. Nah, ini lagi yang mana di antara ini. Misalnya ditambahkan saja. Begitu Pak Bu, ini bisa macam-macam, bisa misalnya
benar atau salah juga bisa, jadikan matematika benar salah. Ini saya rubah benar salah ya. Nah, ini. Nah, ini. 18 kali ini apakah benar? Kalau korek. Nah, ini juga permainan matematika. 9 kali 9 ini 80. Nah, seperti itu. Maksudnya korek. Ya. Halo? Pertanyaan dari Ibu Nur Hairana sudah terjawab? Atau Ibu masih mau lagi? Mohon maaf Pak, ini suaraku putus-putus kedengaran suara ini. Kamu bilang? Pak Adrianus? Pak Adrianus? Ya. Oke, jadi lanjut Pak. Oh gitu. Ya, ada yang resen itu, Pak Mukarama, sudah tadi? Sudah. Oh, sudah. Ibu Mukarama sudah, Ibu Nur Hairana sudah. Berikutnya pertanyaan dari Pak Muhammad Said Samsul. Apakah video pembelajaran bisa diedit ya Pak? Atau hanya video-video tertentu? Maksudnya yang gamenya, videonya. Ini kan bukan video. Kalau Mungkin bisa diaktifkan speakernya, mikrofonnya, Pak Ilham, untuk Pak Muhammad Said Samsul. ya, halo. Said Samsul. Halo, maksudnya bisa diedit gimana maksudnya? Halo, maksudnya begini Pak. Nah, Ya, halo. ya, halo. Ya, jadi kalau membuat soal misalnya ini kan pembelajaran bahasa Inggris, kita ingin memasukkan soal video pembelajaran. Nah, nanti misalnya kita ingin ngetes listening anak-anak, setelah itu nanti menjawab soal dari isi video tersebut, gitu loh maksudnya Pak. Bisa enggak kira-kira? Gitu, jadi melihat video baru menjawab gitu Pak? Ya, menjawab soalnya Pak. Bisa Pak, bisa. Seperti punya saya yang saya lakukan, saya masukkan YouTube. Jadi kalau Bapak mau melihat itu di channel saya, itu seperti itu semua bahkan Pak. Jadi mereka melihat dulu video, lalu mengerjakan gamenya. Jadi di IPAKRES itu sudah saya kasih banyak sekali game-game ya di mana mereka harus nonton videonya dulu. Bisa sekali, Iya. Ya bisa Pak. Bisa ya. Jadi ya, prosesnya sama dengan kita memasukkan gambar, Pak ya? Untuk itu kita harus pakai editing yang lain, Pak. Saya pakainya editing Camtasia, editing video. Ya, jadi saya gabungkan antara game ini dengan videonya. Jadi kalau game ini kita masukkan ke dalam link videonya, sehingga mereka setelah nonton video bisa bermain game. Nah, nanti silakan kunjungin aja channel saya IPAKRES, itu banyak contoh-contoh video yang ada gamenya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya Pak, pertanyaan dari Ibu Nurul Iza. Untuk puisi harapan dan puisi perjuangan, untuk mengambil gambar yang sesuai, caranya yang lebih mudah, bagaimana caranya untuk ke student? Puisi tadi seperti saya buat
aktivitas saya, aktivitas saya. Untuk Ibu Mukarrama dengan Ibu Hairana mohon diturunkan raisennya Pak Bu, tangannya kecapean tuh. Nur Hairana masih ada pertanyaannya nih di chat. Kan di layar ya. Untuk misalnya matematika, tadi ini tinggal klik di sini nih ada matematika, mau angkat, mau ini saya ada simbol ini. Nah, ini untuk matematika, pakainya simbol. Kalau untuk matematika bisa cari sini macam-macam simbolnya, yang simbol apa, simbol mata uang ada, terus gambar juga ada. Untuk matematika, kemudian tadi yang pertanyaan itu tadi bagaimana cara mencari gambar yang cocok, ya kita tinggal klik ini gambarnya, misalnya ini kan ada siklus misalnya, pola yang berulang secara teratur, ini tinggal kita cari di sini, klik menambahkan gambar. Nah, di sini malah cycle ya, siklus itu jadi cycle gitu. Nah, tinggal kita ganti saja ini siklus misalnya, siklus misalnya masuk ke situ digunakan juga. Nah ini ya, seperti ini misalnya cari gambarnya, ya tinggal kita ketik saja di sini, dia akan muncul, lalu kita pilih yang sesuai. Atau mau mengunggah kalau misalnya kita sudah punya bank dan efeknya, image-nya, tinggal diunggah ini, klik sini, unggah, lalu mencari gambarnya. Yang ada seperti saya punya gambar-gambar yang sudah saya siapkan, bunga, buah, terus gambar-gambar manusia, motor, rangka. Nah, itu kita siapkan saja sendiri. Kalau mau langsung ya lama, kita ini caranya search di sini ya. Kita search di sini, cari matahari misalnya, kita ketik aja di sini matahari, lalu searching, keluarnya malah gambar orang, matahari ini nama orang ini matahari. Atau misalnya ikan kakap. Nah, kalau misalnya ikan, tinggal kita pilih yang cocok yang mana. Begitu untuk pemilihan gambar, bisa langsung searching di sini ya, di tempat kita editingnya untuk konten. Nah, kan ada lagi pertanyaan? Halo? Ya, silakan. Masih ada? Oke, itu untuk Ibu Nurul Isa. Jika masih ingin bertanya, boleh raise hand. Sebentar belum ada yang raise hand. Berikutnya masih dari Ibu Nur Hairana Asi. Tentang kuota yang dibutuhkan gimana Pak? Biasanya anak-anak dikasih tugas, alasannya makan kuota. Apa terintegrasi dengan wall ini? Berhubungan dengan ya, jelas. Ini jelas berhubungan dengan kuota karena dia menggunakan online ya. Kalau online pasti kuota. Nah, untuk kuota ini seperti biasa kalau kita membuat game ini kita masukkan ke YouTube, berarti dia akan tersedot kuotanya ke YouTube. Kalau kita masukkan ke Google Classroom, nanti juga tersedotnya ke Google Classroom plus YouTube, gitu kan? Karena tergantung kita masukkannya di mana saja. Kalau Sikon seperti ini berarti dia kuotanya kuota video konferensi plus
kalau membuka YouTube ya itu, kalau membuka Gameboard ini boardnya sebetulnya ya biasa-biasa saja untuk kuota, asalkan tidak kalau game-game yang memainkan anak-anak itu berat, kalau game ini tidak berat karena ini kan kecil, ringan, istilahnya aplikasi ringan. Kalau game-game seperti Point Blank atau apa namanya Mobile Legends itu kan game-game berat, membutuhkan spek yang tinggi, sehingga itu kuota memakan kuota yang lebih besar. Kalau itu enggak, itu. Oke. Jadi intinya sebenarnya kalau pakai kuota dia ringan saja. Tapi jika kalau kita mau supaya bisa pakai kuota yang dari kementerian, berarti nanti kita share saja linknya ke misalkan Classroom atau website-website yang bisa digunakan dengan kuota kementerian ini. Kan dia terintegrasi, jadi kita tinggal share di situ. Selanjutnya, masih adakah yang mau bertanya? Silakan raise hand, silakan chat. Iya, saya boleh sedikit. Adri. Ya, Pak Kris. Ya, kalau berkenan boleh contohkan, saya suka dengan hangman itu. Boleh contohkan hangman-nya, Pak? Hangman-nya, oke. Ya. Itu aja, diperlihatkan bagaimana hangman. Itu menarik hangman. Oke. Nah, saya akan keluar dari ini. Ini juga yang nggak saya keluar. Yang baru. Nah, saya untuk mengakalinya karena cuma dapat 5, saya kan sering ngadain pelatihan itu, akhirnya saya punya banyak sekali akun. Membuka akun banyak supaya bisa mencontohkan. Nah, ini juga sudah habis. Ambil community saja. Nah, ini kan seperti kita menerka ini apa ini, tetapi terlalu sulit, kosong semua ya. Kita diminta menerka untuk mengisi huruf-huruf yang belum ada di sini. Nah, ini nanti kalau salah, lama-lama kita digantung. Saya contohkan saja, barang ya. Nah, ini akan membentuk tiang gantungan. Nah, ini sudah mati, gantung, salah ya, begitu Pak. Jadi saya memang nggak pernah pakai yang itu. Ya, mendebarkan soalnya itu. Semakin ya, salah, semakin gelisah, akan tergantung. Mendebarkan biasanya anak jerit-jerit nanti Pak. Seperti kuisis ya sebetulnya yang mendebarkan juga, tapi kan istilahnya mengejar ranking ya. Iya, benar ya. Nah, kalau ini kan supaya nggak digantung. Sudah pernah Pak pakai ini Pak? Iya, sering saya pakai hangman. Ya,
Watwal ini. Gimana anak-anak gimana anunya? Ya, pada saat video konferensi saya terapkan anak pada berteriak kan. Ada yang sudah mendekati tergantung, dan akhirnya memang tergantung benar. Tapi yang pertama kali merasakan itu betul-betul merasakan sensasi yang luar biasa dengan permainan Hangman ini, karena membuat ada thrillnya, ada unsur thrillnya, unsur menegangkannya di dalam. Pak Kris. Iya betul Pak. Ya, terima kasih Pak Kris. Ya, sama-sama. Silakan lagi yang lain. Mari Bapak Ibu, semakin larut, mana tahu masih ada lagi yang masih perlu untuk ditanyakan. Mumpung masih ada Pak Kris bisa membantu kita. Mau share pengalaman yang sudah pernah menggunakan, ada kendalanya atau bagaimana? Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Tadi ada yang sudah menggunakan Wordball dan silakan. Ada suka dukanya gimana kita diceritakan. Boleh raise hand yang mau misalkan mau bertanya atau mau membagi juga pengalaman menggunakan Wordwall ini, ya, supaya diaktifkan speakernya, mikrofonnya. Kalau saya kendalanya hanya ya ini, free apa namanya? Karena ada Pak free. Muhammad Zayed. Pak Ilham, tolong Pak Muhammad Zayed diaktifkan mikrofonnya. Pak Muhammad Said Samsul. Pak Ilham. Ya, silakan. Sudah. Silakan Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya tadi sudah nanya, ini kebetulan baru ingat juga. Ini aplikasi ini berbayar ya Pak? Betul Pak, tapi kita diberi gratis 5 Pak. Kalau berbayar pun murah Pak, 36.000 satu bulan, sepuasnya. Dan ini berlaku untuk jangka waktunya kapan Pak? Setiap bulan itu Pak berbayarnya Pak. Atau yang per tahun juga ada, kalau mau yang per tahun itu 360.000. Berarti yang gratis ini 5 aja ya Pak ya? Ya 5 saja. Makanya saya punya banyak akun karena saya baru udah bisanya gratis, belum yang berbayar Pak. Iya. Ya terima kasih Pak. Terima sama-sama. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Adrianus mungkin sudah yang pro ya. Ya Pak Adrianus. Enggak juga Pak Kris yang free, cuman seperti Pak Kris saya buat trik dengan memakai beberapa akun mail. Iya. Betul Pak, betul. Saya sebetulnya pengen berbayar juga Pak, cuma cara berbayarnya itu yang harus pakai kartu kredit itu Pak, saya nggak punya soalnya. Ya sebenarnya memang murah kalau 36.000 per bulan, 1 tahun 360. Hanya beda sedikit dengan krisis per tahun itu 360 atau 400. Ya, cuma itulah kadang-kadang agak repot, kita harus membayar lewat kartu kredit apa semua, jadi saya pikir nggak jadi. Jadi, paket ini seperti Pak Kris, jadi sampai 4-5 email saya pakai untuk membuat akun 5 akun bermain di sini. Betul Pak. Iya, salahnya sendiri buat pembayaran yang susah ya Pak ya. Iya itu ya. Sebetulnya saya mau beli, cuma kok susah caranya, harus pakai kartu kredit kan. Iya itulah sama seperti di Adobe memakai kartu kredit apa semua, meskipun trial 2 minggu tapi dia harus mintakan kita punya nomor kartu kredit. Ini kan repot juga meskipun trial. Oh iya. Adobe memakai begitu. Adobe Acrobat yang Pro. Iya. Mungkin ada teman yang punya solusi, mungkin tanpa kartu iya. Gitu ya. Silakan di-share, nggak apa-apa. Ya, Pak Ibu Guru Hebat yang masih ada yang ingin ditanyakan, silakan berhubung Ibu Maria Teresa terkendala dengan jaringan ini. Ya, sebelum
materi dilanjutkan kembali oleh Pak Bapak. Itu masih ada. Pak Muhammad Said Samsul, mohon Pak, resennya diturunkan kembali, nanti capek tangannya tuh terangkat terus. Ya, Ibu Teresa. Halo Ibu Teresa. Oke, lanjut Bu. Oke. Silakan kalau yang Pak Muhammad Said tadi sudah ya? Udah Bu, Mohon udah. Oke. Bagaimana? Masih dilanjut atau kita mau akhiri saja dengan kesimpulan dari Bapak? Bapak Ibu Guru. Halo, Jangan-jangan silakan. Jangan-jangan pada tidur ngantuk. Kalau memang sudah tidak ada Bu Teresa, lanjut statement closing dari Pak Santos. Ya, oke. Jadi, Ya, jangan lupa diingatkan peserta untuk mengisi absensi karena saya sudah share link yang berwarna biru. Oh ya. Jadi diingatkan kembali Bapak Ibu sebelum nanti meninggalkan room untuk mengisi sesi kita malam hari ini. Mohon partisipasinya. Jadi karena sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, mudah-mudahan semua sudah cukup jelas. Ada lagi juga yang berarti sudah cukup jelas penjelasan tadi. Jadi kita minta kesediaan kembali dari Bapak Presenter kita untuk memberikan kesimpulan terakhir. Baik, terima kasih Bu Maria, Pak Andre, dan teman-teman semua Silakan, Pak. yang setia menemani pada malam hari ini. Intinya kita sebagai guru itu kan kita istilahnya melayani pendidikan, ya, melayani pendidikan. Nah, pendidikan itu bisa maju apabila kita punya kreativitas yang membuat anak didik kita itu tidak bosan, apalagi di masa pandemi ini, PJJ ini, rata-rata anak-anak banyak sekali yang mengeluh, artinya mereka bosan ingin masuk sekolah. Maka sebaiknya tidak melulu kita harus mengajar teori-teori, memberikan tugas-tugas yang berat-berat. Sekali-sekali bolehlah kita membuatkan permainan, ya, permainan yang ringan seperti ini tadi, game-game gamifikasi. Selain juga ada quiz, Kahoot, ternyata banyak sekali manfaatnya word ini, variasinya itu bisa banyak sekali, dan ternyata saya aplikasikan, saya cobakan ke murid-murid itu mereka senang sekali, dan saya bagaimana saya tahu mereka senang, saya juga memberikan angket, ya. Mereka memberikan tanggapan yang luar biasa, senang, gembira, teruskan, minta lagi, itu angket seperti yang saya berikan pakai Mentimeter itu, angketnya mereka luar biasa senangnya, dan istilahnya saya minta anak-anak untuk membuat tugas mereka dengan senang hati, tidak mengeluh lagi, ya. Dan semakin banyak yang hadir di Vicon, ya. Kadang kan kalau bosan itu kan menghilang, ya. Kita ngomong sendiri di dalam konferensi atau meeting, mereka asik bermain game sendiri. Tapi setelah kita punya variasi-variasi dalam pembelajaran yang tidak membosankan, maka mereka akan hadir dengan sukacita, dengan gembira. Itu saja closing kesimpulan dari saya. Semoga gamifikasi ini bermanfaat bagi kita semua, untuk terutama di masa pandemi ini, untuk meningkatkan pendidikan dan juga kinerja kita sebagai guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebelum saya serahkan pada host kita malam ini, kembali diucapkan terima kasih pada Pak Krisantus atas materi malam hari ini yang sangat menarik, terutama kayak saya yang belum tahu, sudah menambah pengetahuan kami. Salah satu aplikasi gamifikasi
pembelajaran yang bisa membuat siswa lebih menyenangkan. Kemudian juga saya lihat untuk teman-teman yang sudah pernah menggunakan, terima kasih juga sudah lebih memperjelas dalam kendala-kendala dalam menggunakan itu. Berikutnya juga terima kasih banyak pada teman-teman guru yang sudah bertugas, teman-teman dari guru yang sebagai partisipan pada malam hari ini, yang sudah berpartisipasi cukup aktif malam ini sehingga video conference kita, webinar kita pada malam hari ini lebih hidup dan lebih menambah pengetahuan kita, lebih menggali lagi tentang materi kita malam hari ini. Jadi untuk selanjutnya saya serahkan pada Bapak host kita, Pak Ilham. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Maria Teresa, terutama buat Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung di pada malam hari ini di webinar Kelor CSOC edisi 33 di Sulawesi Tengah. Terima kasih banyak pula saya sampaikan kepada Bapak Krisantus Ardi Barata pada malam hari ini sudah sempat berbagi buat kita semua, sehingga apa yang dibagikan buat kita dapat bermanfaat buat kita semua di hari-hari yang akan datang. Juga saya ucapkan banyak terima kasih buat penyedia room, Teh Umi, terutama Direktur PSMK-nya, kemudian ada juga rekan-rekan afiliasi Sadar IGI dari kemudian Pak Abdurrahman, kemudian ada Pak Samsir Mapilawang. Makasih Pak atas kehadirannya. Ada Ibu Herlina, kemudian ada Ibu Harti, Ibu Imawati. Dan teristimewa buat Opa yang selalu standby, selalu berkiprah pada kegiatan-kegiatan online di semua kegiatan yang ada di dalam pengembangan Indonesia ini. Kemudian saya lihat ada chat baru masuk ini. Ada Pak Mufid ini Mas Rohan. Iya, saya tidak ada saya lihat Pak Mufid tadi tidak ada masuk, baru masuk kan? Selamat malam Pak Mufid. Selamat malam Pak Mufid. Ini keren ini beliau. Iya. Saya kesini jadi finalis. Selamat malam Pak Mufid, telah bergabung di edisi 33 ini di malam hari ini. Mudah-mudahan Pak Mufid dalam keadaan sehat selalu dan selalu dengan moto berbagi dalam setiap hari. Ya, itu yang saya pahami. Bagaimana Pak Mufid ya? Silakan dilanjut. Saya dari tadi mendengarkan kok. Pak Kris keren. Terima kasih Pak Mufid. Lama tak jumpa nih Pak Mufid. Iya, walaupun satu kota tapi ternyata lama tadi. Silakan dilanjut saja. Saya mendengarkan saat ini, saya benar-benar menimba ilmu dari kawan-kawan. Opa terima kasih kawan-kawan semuanya. Ya. Tapi saya cari tadi kok nggak ada ini. Tidak sempat dilihat tadi Pak Ustadz. Pak Mufid tadi baru saya lihat beliau punya nama, jadi ada chat baru. Dari awal jam 7:30 saya menyamar, saya tidak pakai, saya pakai Mufid 8:30 tadi. Oh. Pantas saya tidak, soalnya di benak saya Pak Mufid, namanya Pak Mufid sudah selalu muncul itu, tinggal kalau pakai nama samaran ya saya minta maaf tidak. Ya tidak apa-apa, saya memang pengen jadi peserta saja. Keren dari awal saya ikuti Pak Kris. Mantap. Iya, oke. Makasih banyak Pak sudah bergabung. Sekali lagi saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada Pak Krisantus Ardi Barata sudah sempat berbagi di malam hari ini. Kembali saya katakan mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua, apalagi khusus untuk guru di masa pandemik ini, sehingga ada jalan keluar yang dilakukan oleh para tenaga pengajar. Oke, Bapak Ibu Guru, sebelum saya akhiri, tak lupa saya mengingatkan mari kita selalu
berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi keselamatan, dan diberi umur panjang untuk selalu berbagi untuk bangsa dan negara ini, untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Baik, makasih banyak. Dengan saya akhiri, wallahi ila wa fitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Selamat malam, Mas Nur. Ya, terima kasih banyak Pak Kris. Sama-sama Pak Adri.